Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Umat. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pandangan Islam. Apa hukumnya jika seorang wanita atau lelaki, terutama dalam hal ini wanita, jika merubah fisik mereka. Seperti yang kita tahu ya Uma dan juga sahabat Uma di rumah, banyak sekali di luar sana wanita ataupun lelaki melakukan banyak sekali perawatan-perawatan yang mungkin tanpa disadari ternyata perawatan tersebut melanggar aturan-aturan hukum Islam. Kita akan coba berdiskusi lebih detail lagi dengan Uma. Kira-kira perawatan jenis mengubah fisik seperti apa sih yang dilarang dalam Islam gitu Uma? Contoh kecil nih Uma, misalnya seperti perawatan kecantikan ya, wajah ya, kita lihat ada fenomena sulam alis gitu ya, dan juga botox atau filler atau ya sejenisnya lah. Itu bagaimana dalam pandangan Islam Uma? Juga Allah katakan dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Mbak Zeda seperti ini sudah paling Masya Allah. baik. Masya Allah. Paling baik. Harus banyak bersyukur ya. Betul. Manusia ini sudah diciptakan memang di Indonesia nggak bisa putih-putih banget karena kita negara tropis yang mataharinya kencang gitu. Bahaya juga kalau kita terlalu putih gitu ya. Karena kulit-kulit yang seperti ini melindungi kulit kita sebetulnya. Jadi Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Tapi teman-teman sekalian, dalam surah At-Tin itu ada kalimat tsumma radadnahu asfal safilin. Ada kalimat kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya ke neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tadinya mengatakan Allah sudah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian manusia itu ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang membuat dirinya yang tadinya sudah sempurna melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan balasan. Salah satunya apa? Banyak kedurhakaan yang dia buat sepanjang hidupnya ini. Mungkin saja salah satunya ya, selain durhaka yang lain-lain ya, mungkin saja salah satunya dia merasa tidak pernah bersyukur dengan ada yang apa yang ada pada dirinya. Merawat itu harus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mandi, kita bersih-bersih, bahkan kebersihan itu sebagian dari iman. Kita merawatnya dengan perawatan-perawatan ya, membuat kulit kita lembab ya, membuat kulit kita halus lah, kita misalnya minum asupan-asupan yang membuat kita semakin sehat. Itu bagian dari merawat. Tapi kalau tiba-tiba berubah, berbeda bentuk daripada aslinya, itu yang tidak diperbolehkan dalam agama ini. Contohnya seperti apa yang tidak Contohnya diperbolehkan merubah fisik? Yang dilarang ya, dalam Islam. banyak ya, mohon izin ya teman-teman sekalian, saya harus menyampaikan ini. Banyak teman-teman yang melakukan operasi plastik ya. Ingat teman-teman sekalian, operasi plastik itu dia punya kecenderungan untuk melakukan operasi-operasi berikutnya. Karena itu akan menimbulkan, mungkin teman-teman psikolog yang mengerti ini atau teman-teman yang sudah melakukannya, itu menimbulkan keinginan banyak mudaratnya ya, dan kecanduan tersendiri. Kecanduan tersendiri setelah yang mau rubah hidung sudah mau merubah bentuk dada misalnya, mau berubah bentuk yang tidak ada puasnya ya merubah fisik ya. Akhirnya jadi berubah bentuk. Tapi sebenarnya kalau ditanya, sebenarnya boleh nggak sih kita melakukan operasi plastik seperti itu? Boleh nggak dalam Islam itu? Iya, itu sebenarnya ada dua kondisi. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh? Yang boleh adalah operasi plastik untuk menghilangkan cacat atau kekurangan-kekurangan dia. Korban kebakaran, kulitnya melepuh atau kulitnya kenapa-napa, kemudian dioperasi plastik sehingga dikembalikan seperti sedia kala. Boleh. Itu diperbolehkan. Boleh. Itu untuk membantu dia, untuk kesembuhan dia, untuk kesehatan dia. Intinya untuk kesehatan diperbolehkan ya dalam Islam. Boleh. Yang tidak boleh apa? Operasi plastik untuk kecantikan. Ya, merubah diri itu haram. Kenapa? Itu bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah apa? Dalam surah An-Nisa ayat 119. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewanti-wanti teman-teman sekalian bahwa ada kalimatnya, dan aku akan suruh mereka, kata syaitan, untuk mengubah ciptaan-ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Jadi syaitan itu salah satu kerjanya rubah lagi. Di dalam merubah itu pasti ada sifat yang tidak bersyukur, insecure. Padahal Allah sudah katakan ini udah bentuk yang terbaik, tapi merasa semua yang ada pada dirinya merasa kurang. Seandainya jika perawatan fisik atau perubahan fisik yang dilakukan itu dengan tujuan untuk merawat tubuh atau merawat wajah menjadi lebih baik gitu, itu gimana hukumnya Uma? Tetap tidak boleh? Contohnya seperti apa misalnya? Misalnya ini ya, wajahnya kendur ya, atau agak-agak
tidak menyenangkan untuk suaminya. Kemudian dia ingin menyenangkan suaminya dan pahala kan di situ, dan itu diperintahkan oleh suaminya. Akhirnya seorang istri ini melakukan perawatan operasi plastik contohnya. Itu gimana hukumnya? Kalau untuk merawat diri kita dengan cara-cara yang natural ya, cara-cara yang ya kita luluran lah, kita pakai body lotion kah, kita pakai krim untuk kita menjaga kelembapan, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk operasi plastik dengan dalih atau alasan karena suami saya senang saya yang bertubuh seperti ini perintah suami, saya harus taat. Itu gimana Uma? Teman-teman, kita mungkin teman-teman yang sudah nonton catatan Uma, kita pernah membahas sebelum-sebelumnya bahwa memang perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Tapi perhatikan surah An-Nisa ayat 34, kalimatnya begini, fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah dia yang taat kepada Allah. Masya Allah. Karena dia taat kepada Allah, maka dia taat kepada suami. Makanya ada kalimat taat pada suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Masalahnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tidak menginginkan kita merubah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman bahwa kita sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apakah artinya operasi plastik itu juga termasuk dalam golongan kemaksiatan, Uma? Oh iya, tentu saja karena dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Zeda tanyakan tadi, Uma, itu kan selain operasi plastik kan fenomena di luar sana kan banyak tuh, Uma, perawatan ya seperti apa? Gigi, veneer, atau mungkin apa ya? Botox ya, filler ya yang instan tiba-tiba langsung berubah. Itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Kata Rasulullah, Allah melaknat ya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang mentato atau yang minta ditato. Zaman sekarang tato itu nggak cuman ada di badan, di kulit ya, tapi juga sulam alis juga masuk dalam bagian tato ya, sulam alis atau sulam bibir. Masya Allah, jadi Allah melaknat orang-orang yang mentato dan minta ditato. Jadi hati-hati. Orang-orang yang mencabut alis, mencabut termasuk di dalamnya mencukur dan menghilangkan bulu-bulu di wajah. Kecuali ada perempuan-perempuan yang memang Allah anugerahi ada jenggot, ada kumis, ada loh perempuan-perempuan yang memiliki kumis dan jenggot, itu boleh dihilangkan. Karena keadaannya walaupun berbeda. Itu merubah dari aslinya ya, dari bentuk aslinya ya. Karena ini kisah yang lain. Kenapa? Karena itu berbeda dengan kebanyakan. Kebanyakan perempuan tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Sehingga kalau Allah anugerahi dia ada kumis, ada jenggot, dia boleh untuk menghilangkannya. Karena fitrahnya wanita tipis, nggak ada gitu. Tapi tidak boleh kita untuk mencabut alis atau mencukur alis dan sebagainya. Ini menarik ya, Uma ya. Untuk gigi ini biasanya kadang ada beberapa orang yang giginya tidak rata gitu. Karena dengan tujuan untuk merawat akhirnya di veneer atau di behel, itu gimana berubah yang seperti itu dalam Islam, Uma? Ini di awal kita mengatakan kita boleh merubah ciptaan Allah kalau memang untuk pengobatan, kalau untuk kesehatan, tapi nggak boleh untuk mempercantik. Kadang-kadang orang yang giginya berantakan ini kesulitan untuk bicara, kesulitan untuk makan, mengunyah, dia ada masalah-masalah lainnya. Sehingga dengan giginya rapi untuk memudahkan dia untuk berbicara, memudahkan dia untuk makan, memudahkan dia untuk mengunyah, sehingga itu diperbolehkan seperti itu. Intinya kalau ada tergantung tujuan, maksud kebaikan untuk kesehatan diperbolehkan di situ ya. Betul.